Oke, selamat datang di Indonesia Trading. Kali ini kita akan membahas indeks harga saham gabungan. Seperti biasa kita lakukan di time frame yang besar ya. Monthly. Langsung saja kita jump ke atas. Ini semakin mahal, semakin mahal, semakin mahal, semakin mahal. Intinya banyak permintaan ya. Permintaan agak bahaya kalau nggak ada supply di sini. Jadi kalau umpama banyak permintaan kebutuhan akan sayur, pembeli banyak kan, permintaan kan konsumen kan, pembeli kan, buyer kan, seller kan produsen, akumulasi plung plung plung, banyak di sini, kumpul, terus makin naik. Kalau nggak ada supply artinya barang langka, ini semakin mahal, agak bahaya. Jadi ada yang grafik yang dia bergerak naik. Jadi mau beli itu agak takut. Gitu. Kira-kira begitu ya, kira-kira terjemahannya. Menurut saya, menurut Anda bagaimana? Sependapat atau tidak? Boleh kasih komentarnya. Oke, kita langsung ke analisa grafiknya. Nah ini, ada yang bilang, para ahli bilang harga itu membuat kompresi kan? Ada tanda di sini dan di sini. Artinya kompresi itu kan, ada yang bilang kan ketakutan harga kan. Harga mau kemana ini? Drop kah? Atau rally kah? Makanya harga membuat kompresi. Itu hati-hati. Begitu ceritanya. Nah itu, diambil. Ini diambil. Wah, udah nggak enak dilihat ini. Artinya ya mau buy takut ngelosor, ya kan? Apalagi udah ini daily ini nih. Nah udah melepas ini nih. R S, tadi R kan? Pluk. Nah, kemungkinan bakal terjun ini indeks harga saham gabungan ini. Kompresi kan? Hati-hati. Kalau ingin beli, ya terserah Anda. Kita di sini intinya belajar ya. Ini kalau menurut saya analisanya itu boleh sih, boleh aja beli support, dianggap support penting boleh. Cuman ada gerakan ini. Ini mungkin kalau di forex ya mungkin beda ya sini. Bahaya. Agak bahaya. Nah, kemungkinan harga mencari yang fresh rally. Nah, kemungkinan di sini. Di situ.
Tapi karena ini kita pergerakannya lambat di kita, volatility-nya lambat, ya kita bisa-bisa aja ya buy sell buy dimana aja. Cuma hati-hati yang tadi itu gerakan analisa di time frame besarnya itu harga membuat kompresi. Oke, ini ada order ya, harga membuat order di sini, letakkan sisa order di sini dan sudah diambil. Ini pun bukan order yang asli ya, order yang asli itu ada di sini loh, ini sebenarnya. Tapi order yang asli itu harga udah membuat ini take. Untuk sementara ini ya bisa-bisa aja sih, karena ada harga meletakkan sisa ordernya di sini, bolehlah diambil. Cuman hati-hati aja. Oke, kita lanjut ke zoom in 1 jam. Nah, nampak ya, drop. 45. Nggak cantik kayaknya nih. 30, enak kan? Drop. Doji, pluk. Nah, ini hati-hati. Kemudian masih bisa rally. Jadi order di sini masih valid ya, buktinya udah bisa menaikkan harga ya. Mungkin kalau ingin buy di sini kemarin SL di sini atau di bawah ini, karena ada ini bahayanya. Kita lanjut ke M15. Ini udah diambil, kemudian cari bawahnya. Nah, pluk. Supaya enter yang presisi. Oke, kita sekarang fokus di sini. Oh, ini harga di sini nih, naik nih. Oke. Nah, ini kecil. Kita diambil pun, ditembus pun tetap harus cari konfirmasi ya, supaya macam ini loh. Ini konfirmasinya di mana? Coba kita lihat. Kita ke MTK. Halo, lawan lo. Yuk. Mantap ya ini ya. Yuk. Low, high. Hello, high. Hello, high. Nah, naik ya. Ini begini. Ini ya, ini agak bahaya. Oke, sebentar di sini. Buy, harusnya di sini tadi.
sementara ini mengarah naik. Hmm. 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 Grafiknya. Jadi ambil garis besarnya aja. Boleh di SR candle atau di SR garis. Cari yang bolak-balik. Nah ini kan nampak ada head and shoulder. Tik. Wah, tik. Ya sih yang satu. Tapi harga memutuskan naik, benar. Jadi konfirmasinya itu nunggu SR yang ditembus kemudian entry. Sederhananya begitu ya. R tembus jadi S. Nah, gitu. Boleh di line, boleh di SR nya bisa tandai di line maupun di candle, SR candle. Dan jangan lupa batasi kerugian Anda. Usaha real pun juga sama ya, kalau mau dagang real pun juga harus dibatasi juga ya. Dan ada dana untuk coba gagal sama aja kan. Kemudian ada waktu yang dibutuhkan untuk belajar itu. Jadi intinya kita di sini harus sama-sama belajar ya. Karena nggak mungkin juga kan banyak cerita ya, kayak contoh nyata kayak penjual nasi pecel ya kan, kalau yang jualin ibunya itu kadang enak, tapi manakala diserahkan ke anaknya atau siapa, itu pelanggan jadi sepi gitu. Rame yang datang saat ibunya yang jualin, kemudian saat anaknya atau saudaranya siapa yang jual itu jadi sepi. Artinya apa istilahnya, tangannya adem apa tuh. Jadi itu ya, jadi orang yang udah tahu seluk beluknya itu bakal berbeda manakala didelegasikan, diserahkan, dititipkan ke orang lain. Jadi orang lain itu paling tidak harus copy paste apa yang dia pikirkan, dia rasakan. Orang yang pertama tadi ibunya tadi menjualnya, yang dipikirkan, dirasakan, lakunya gimana, cara itu semua harus diplek, copy paste, plek. Jadi harus sama. Oh, caranya begini. Kira-kira begitu. Ada mempelajari sendiri, kemudian di apa? Dimodifikasi oleh anaknya itu tadi. Kan gitu ya, kalau dagang real ya. Jadi orang anak itu harus belajar dan menerapkan terjun langsung supaya tahu, oh begini. Kan ada yang baru orang tuanya, perusahaannya meninggal, diserahkan ke anaknya malah bangkrut, tutup dan lain-lain. Ada yang begitulah. Jadi intinya harus belajar. Ilmu ini harus, ilmu apapun ya harus belajar ya. Baik dagang real pun maupun dagang seperti ini digital, itu pun harus belajar. Jadi itu menurut saya. Sebab kemarin saya lihat, ini jadi cerita yang aneh-aneh ya. Sebab kemarin itu om saya itu tradingnya itu udah konsisten profit gitu.
Kemudian saya mikir, om kenapa enggak gini aja wes lah, situ buy, aku ikut buy lah, kesal atau kesal. Ya menurut saya sih nggak bisa gitu ya, karena apa, kalau om saya nggak ada, nggak mungkin saya begitu terus aman. Saya harus, oh jadi intinya harus belajar sayanya ya. Jadi harus sadar diri dulu, si anak itu ingin meneruskan, penerusnya generasi baru itu harus sadar dulu, belajar, kemudian pertama sadar, kemudian belajar, dan terus belajar. Ketika diberitahu ilmu yang sama persis, ini begini begini, nunggu ini nunggu ini nunggu itu, ketika diterapkan pun oleh kita itu hasilnya pun juga belum tentu sama persis seperti generasi dahulu ya, artinya kayak sama kayak om saya dulu ya. Itu saya harus memodifikasi karena nggak cocok di saya, nggak cocok karena berbeda orang, berbeda karakter. Ada yang karakternya tipe event investor, ada yang karakternya tipe swing, day trading, dan scalping. Jadi itu harus diamati, tiru, modifikasi oleh kita. Nah, gitu kira-kira. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan selamat belajar. Kita jumpa di saham berikutnya.